Pernah kebayang nggak? Lagi asik-asik belajar di kelas, suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba pecah sama jeritan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas fenomena kesurupan massal di sekolah-sekolah Indonesia. Ini sebuah peristiwa yang, puluhan siswa bisa mendadak hilang kendali bareng-bareng. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba deh bayangin kamu ada di posisi itu. Tiba-tiba hawa di sekitar jadi panas, terus seluruh badan merinding. Itulah yang dirasain salah satu siswi sesaat sebelum kekacauan dimulai. Pengalaman nyata dan personal kayak gini yang jadi pintu masuk kita buat ngulik misteri ini lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Apa ini benar-benar ulah roh jahat, makhluk goib yang marah, atau jangan-jangan ada penjelasan lain, sesuatu yang tersembunyi di balik kepanikan massal yang kita lihat? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Biasanya semuanya itu dimulai kayak efek domino. Cukup satu siswa yang jatuh, dan dalam hitungan menit, kepanikan itu nyebar ke puluhan siswa lainnya. Lorong sekolah yang tadinya biasa aja, mendadak jadi panggung kekacauan. Coba kita bedah, gimana sih biasanya wabah ini bermula dan menyebar? Ternyata ada polanya loh, selalu dimulai dari satu orang, terus nyebarnya cepet banget. Gejalanya juga khas, teriak-teriak, meronta-ronta, sampai ada yang pingsan. Dan yang menarik, coba lihat, mayoritas korbannya itu remaja perempuan. Dampaknya bisa bikin satu sekolah lumpuh berhari-hari. Ini jelas bukan insiden biasa. Wajar ya, kalau di tengah kekacauan kayak gini, orang-orang langsung cari jawaban dari apa yang mereka percaya. Dan di Indonesia, penjelasan yang paling umum itu berakar kuat di dunia gaib. Keyakinan bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang lagi beraksi. Istilahnya adalah kesurupan, satu kata yang punya makna dalam banget. Di baliknya ada keyakinan kalau tubuh seseorang itu bisa dimasuki atau dipinjam sama roh jahat, yang akhirnya ngendaliin semua tindakan mereka. Ini bukan cuma diagnosis, tapi udah jadi semacam kerangka berpikir untuk memahami perilaku yang aneh dan menakutkan itu. Cerita yang paling sering kita dengar biasanya gini, ada penunggu atau roh di satu tempat, biasanya pohon besar atau bangunan tua, yang merasa terganggu. Mungkin karena ada yang berisik atau nebang pohon sembarangan. Nah, sebagai balasannya, roh-roh ini diyakini masuk ke tubuh para siswa. Dan kepercayaan ini bisa spesifik banget loh. Contohnya seorang informan di penelitian ini nunjuk ke satu lokasi, sebuah pohon dekat musola. Pohon itu katanya terkenal angker dan jadi tempat ngumpulnya makhluk halus. Jadi ini bukan lagi soal roh secara umum, tapi udah ada tersangka utamanya. Oke, sekarang kita ganti topi. Mari kita lihat gimana para ilmuwan mencoba memecahkan misteri ini. Anggap aja mereka detektif yang nyari petunjuk, bukan pakai ritual, tapi pakai data dan observasi buat ngertiin mekanisme penyebarannya. Para ilmuwan ini nggak datang dengan asumsi apa-apa. Justru sebaliknya mereka ngumpulin bukti dulu. Mereka wawancara 17 orang yang terlibat langsung, nontonin dan analisis 31 video berita. Dari situ mereka biarin bukti-bukti itu yang ngomong dan ngebangun teori dari nol. Nah, ini dia salah satu temuan yang paling bikin penasaran. Di mana wabah ini biasanya dimulai? Bukan di tempat angker atau tengah malam. Tapi, hampir 60% kasus dimulainya pas lagi jam pelajaran di kelas. Sebuah situasi yang normal dan rutin banget. Kan jadi teka-teki ya, kenapa justru di momen-momen paling biasa, kejadian yang luar biasa ini meledak? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam sebuah konsep dari psikologi sosial. Disinilah kita mulai nemuin penjelasan ilmiah tentang gimana sebuah emosi yang begitu kuat bisa menyebar dari satu orang ke banyak orang lain dengan sangat-sangat cepat. Ini dia konsep kuncinya, penularan emosi atau emotional contagion. Gampangnya, emosi itu bisa nular, kayak virus. Kita semua pasti pernah ngalamin. Ada teman yang nguap, kita ikutan nguap. Ada yang ketawa ngakak, kita jadi ikut senyum. Nah, itu adalah proses penularan emosi yang terjadi secara otomatis di otak kita. Jadi, gimana prosesnya? Bayangin lagi efek domino tadi, tapi ini domino emosi. Semua berawal dari satu stimulus. Satu siswa teriak histeris. Siswa lain ngelihat dan ngedengar. Tanpa sadar, otak mereka mulai meniru ekspresi wajah dan postur tubuh si siswa pertama. Peniruan inilah yang kemudian memicu perasaan yang sama di dalam diri mereka, dan boom! Tiba-tiba mereka ikut panik juga, dan proses ini terus berlanjut ke orang berikutnya. Para peneliti nemuin ada 7 faktor penting yang bikin penularan ini bisa terjadi. Tapi, biar gampang, kita bakal fokus ke 3 faktor yang jadi mesin utamanya. 3 faktor ini adalah sugestibilitas, pengalaman ganjil, dan peniruan. Faktor pertama, sugestibilitas. Ini intinya soal seberapa gampang pikiran kita terbawa sama suasana atau sama orang lain.
Dalam situasi yang tegang, ngelihat teman dekat kita panik, itu bisa jadi sugesti yang kuat banget buat otak kita. Rasa empati bikin kita ikut ngerasain, dan sugesti bikin kita ikut bertindak sama. Mau bukti nyata? Dengerin deh pengakuan siswi ini. Dia bilang, saya melihat teman-teman saya menangis histeris. Pada saat itu saya mulai ketakutan dan kemudian saya juga ikut menangis histeris. Ini adalah sugestibilitas yang sedang beraksi. Bukan roh yang lompat ke dia, tapi rasa takut temannya yang nular dan memicu respons yang sama persis di dalam dirinya. Nah, faktor kedua ini datang dari dalam diri. Beberapa siswa ngelaporin ngerasain hal-hal yang aneh banget. Tiba-tiba pusing, badan terasa ringan, atau ngerasa kayak jiwa mereka kepisah dari raga. Sensasi semacam ini, atau yang disebut disosiasi, bisa jadi sangat membingungkan dan menakutkan. Dan pengalamannya bisa kerasa nyata dan wow banget. Sampai ada siswa yang bilang, saya merasa jiwa saya lepas dari badan saya dan saya terbang bebas. Nah, ketika seseorang ngalamin hal aneh kayak gini, dan budaya di sekitarnya udah punya cetakan penjelasan, yaitu kerasukan roh, maka pengalaman ganjil ini langsung pas banget diinterpretasikan sebagai buktinya. Dan yang terakhir, peniruan atau mimikri. Ini tuh refleks otomatis otak kita buat niru apa yang kita lihat, gak pakai mikir. Dalam situasi yang penuh kepanikan, refleks meniru ini jadi super kuat. Inilah yang ngejelasin kenapa seringkali orang yang niatnya mau nolong, malah jadi korban selanjutnya. Persis seperti kata saksi mata ini, tidak lama kemudian, mereka yang akan menolong juga ikut kesurupan. Interaksi yang dekat, upaya menenangkan dengan sentuhan, itu semua justru memicu proses mimikri. Bukan rohnya yang pindah, tapi perilaku paniknya yang di-copy-paste secara tidak sadar. Jadi, kesimpulannya gimana? Ini bukan soal milih antara tim gaib atau tim sains. Justru, ini adalah tentang gimana dua hal ini, kepercayaan budaya dan proses psikologis, bekerja barengan dan menciptakan fenomena yang kompleks ini. Coba kita sandingkan. Di satu sisi, ada penjelasan supernatural. Penyebabnya roh dari luar, nyebarnya karena rohnya pindah-pindah. Di sisi lain, ada penjelasan psikologis. Penyebabnya respon dari dalam diri, nyebarnya lewat peniruan. Yang penting banget buat dicatat, penjelasan ilmiah ini nggak bilang kalau pengalaman mereka itu bohong atau halu. Nggak sama sekali. Perasaannya itu 100% nyata. Ilmu pengetahuan cuma nawarin penjelasan soal mekanismenya, yaitu gimana sebuah keyakinan budaya bisa menyebar secepat virus emosi di dalam sebuah kelompok. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih luas lagi. Fenomena kesurupan massal ini kan contoh ekstrim tentang betapa kuatnya keyakinan bersama dan pengaruh sosial bisa ngebentuk pengalaman kita. Nah, ini bikin kita jadi mikir, dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira keyakinan bareng apa sih yang tanpa sadar kita anut, yang ngebentuk cara kita merasa, berpikir, dan bertindak sebagai sebuah komunitas?